Di video ini kita kedatangan tamu seorang perempuan berusia 16 tahun yang sudah mempunyai penghasilan sebesar 40 juta per bulan dari TikTokan doang. Penasaran caranya gimana dan apa aja tips-tips yang dia punya untuk kalian yang ingin mencoba cara yang dia pakai? Itulah yang akan kita kupas tuntas di video kali ini. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan dulu dari Kak Chelsea sendiri. Boleh dong perkenalkan ke audiens Chelsea itu siapa dan sibuknya ngapain aja? Hai, nama aku Chelsea, aku tiktokers baru kelas 2 SMA sekarang. Aku main TikTok, nama username-nya Chelsea Potts, dan aku sharing tentang life hacks dan student tips gitu. Wih, dan yang belum tahu sebenarnya Chelsea itu adik gua juga ya. Iya, satu darah guys. Iya bener-bener. Dan kita banyak punya pertanyaan nih buat Chelsea, apalagi kayak tentang penghasilannya di TikTok. Mungkin kita mulai dari Chelsea bikin TikTok tuh mulai dari kapan sih? Mulai bikin TikTok tuh awal Juli-Julian kayak gitu. Juli. Dan sekarang jumlah followersnya berapa? Sekitar 1 jutaan ya. Wih. 1 juta. Itu dapat 1 juta followers dalam berapa bulan setelah bikin akun? Dari mulai awal bikin upload video itu sekitar 2 bulanan, 3 bulanan. Oh, 2 bulan, 3 bulan. Banget ya. Coba sharing dong kayak emang konten-konten yang dibikin di TikTok tuh tentang apa sih? Tentang student tips gitu kan, anak-anak zaman sekarang tuh suka banget yang kayak hacks student tips Iya, gitu bener-bener. kan. Apalagi emang Yang di bikin TikTok. gampang. Iya, banyak Iya. hacks student gitu kan. Iya. Contoh konten yang viral apa? Cara nge-hack wifi tetangga. Itu beneran bisa nge-hack wifi tetangga apa enggak? Enggak sih, itu sebenarnya tuh kalau kalian lupa password gitu kan. Oh. Tapi cuman judulnya doang cara nge-hack gitu. Tapi emang berarti clickbait ya? Iya. Itu teknik clickbait yang mengalir di darah keluarga guys. Nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan yang paling hot aja kali ya. Boleh. Yang adalah berapa sih penghasilannya sebagai konten kreator di TikTok per bulan? Masih 16 tahun nih, kita pengen tahu penghasilannya berapa ratus miliar per bulan. Waduh, berapa ratus miliar. Ini kesel aja. Kasih aja. Sekitar 40. 40, wih gila. 16 tahun dan udah punya penghasilan sekitar 40 juta per bulan dari TikTok. Dari TikTok. Itu gila sih. Nah terus kita penasaran nih Cel, kamu tuh udah bisa dapetin 40 juta tuh dalam berapa lama tuh? Sampai bisa sebulannya tuh dapat 40 juta tuh. Itu tuh banyak karena sering-sering videonya yang kayak blow up kayak gitu, banyak orang nonton kan. Jadi banyak juga brand-brand yang mau kolaborasi sama TikTok aku. Nah akhirnya semakin banyak videonya yang famous, yang dikenal orang, makin banyak juga brand yang masuk. Oke, tapi berapa lama tuh dari awal bikin TikTok sampai akhirnya Bisa atau enggak di-endorse mungkin sama bulan brand pertama gitu. penghasilannya berapa, bulan kedua penghasilannya berapa, dan berapa lama sampai 40 juta per bulan? Coba dong ceritain. Awal-awal tuh 1 bulan tuh langsung ada yang endorse kan. Gokil. Karena langsung tiba-tiba kok blow up gitu videonya. Itu tuh 1 bulannya tuh baru dapet 3 jutaan. Oke. Kayak gitu awal pemasukan. Sampai sekarang 5 bulanan lebih ya, 5 bulanan udah dapet segini. Oh, Wih, mantap. hebat ya. 5 bulanan ya. 5 bulanan. Gila banget. Itu uangnya ditabung apa foya-foya? Ditabung sih, kebetulan ditabung, tapi ada juga lah sedikit gitu. Wih. Terus mungkin gue mau nanya juga kali ya, kayak sekarang kan penghasilannya sekitar 40 per bulan. Itu pengen tahu aja sih buat seorang perempuan 16 tahun pengeluarannya sendiri berapa juta gitu per bulannya, dan uangnya itu dipakai buat apa gitu? Berapa banyak yang ditabung, berapa banyak yang berapa banyak yang di spend lagi, berapa banyak yang disimpan? Pengen tahu dong kayak gimana sih? Sebenarnya nggak, masih tetap nabung buat masa depan juga ya, cuman foya-foyanya paling cuman cuman buat belanja baju online kayak gitu-gitu. Gak apa-apa sih nyebut merek juga Shopee kan? Cuma buat Shopee. Shopee. Terus paling Oh iya, gede gue sering banget kayak pulang-pulang di rumah tuh ada paket antara paketnya buat nama gue atau nggak buat Chelsea gitu. iya, misalnya ada. iya. Jadi tuh Lucu sih. biar bikin seneng diri aja kalau udah dapat satu brand bisa ngabisin dari satu beli apa kayak gitu. Jadi kalau udah dapat brand satu ya boleh beli apa, brand satu beli apa. Jadi nggak langsung foya-foya semuanya. Biasanya kayak berapa persen dari pendapatan yang dijadiin buat shopping? Atau kayak berapa juta gitu? sedikit banget sih. Ini bener-bener nabung. Karena di corona di rumah nggak ngapa-ngapain aja Iya. juga kan, nggak liburan gimana-gimana. Paling tabung 80%. Mantap. Itu tabung di mana by the way? Apakah reksadana? Apakah kripto atau apa? Di unit a budget guys. Itu buat student tips. Oh iya betul. Student. Dan belum bisa bikin akun reksadana juga ya, karena karena Belum Chelsea masih bebas. 16 tahun, masih underage, belum punya KTP, jadi belum bisa investasi reksadana, kripto dan lain, masih harus nitip ya. Iya, Ya, jadi untuk sekarang mesti ditabung di bank. iya di bank. Nah terus kita pengen tahu juga nih Cel, kamu kan bisa viral gitu ya video-videonya. Gimana sih rasanya biar bisa viral tuh video-video TikTok kamu?
itu bikin video yang anak-anak zaman sekarang pengen aja sih, yang student tips gitu kan sebenarnya anak-anak pengen kan biar mempermudah belajar mereka kayak gitu-gitu. Jadi dibikin aja. Terus harus rajin-rajin upload juga sih biar kebantu juga gitu sama orang-orang biar dikenal juga kan. Jadi harus rajin upload. Berapa banyak tuh kalau rajin upload tuh? Kalau serajin-rajinnya sih setiap hari, sehari bisa 2 kadang-kadang. Sehari 2 video Sehari 2 TikTok. video. Gila. Tapi worth it lah buat 40 juta. Iya sih, kerja keras dulu awalnya kan. Iya, bener-bener. benar-benar. Terus kan tadi kamu udah sering juga kan kolaborasi sama brand di endorse gitu Iya. kan? Berapa banyak tuh kalau boleh tahu kalau di endorse-nya gitu sekarang? Nggak konsisten sih sebenarnya, kadang bisa tiba-tiba banyak banget gitu kan. Kalau lagi sepi juga kadang sepi, tapi sebanyak-banyaknya seminggu bisa 6 gitu langsung Oh, tiba-tiba Gila. masuk semua. Seminggu 6 berarti tiap hari endorse. Tiap hari ada yang chat kayak Tiap gitu. hari makan endorse. Gila. Kalau rate-nya berapa? Nggak apa-apa, itu jangan dibuka untuk publik ya. Langsung ke Bitelnya. Langsung klik link di bio. Nggak ada yang. Terus coba dong ceritain kenapa sih bisa awalnya kepikiran bikin TikTok? Awalnya tuh nggak ada confidence sama sekali kayak bikin TikTok video-video kayak gitu kan. Tapi karena di rumah aja tuh pengen banyak pemasukan gitu. Tapi kalau di rumah aja tidur tuh nggak ada pemasukan. Terus kata ini Ray Francois bilang bikin TikTok aja cobain kayak gitu. Terus awalnya nggak pede. Dan akhirnya kayak bikin apa ya yang anak zaman sekarang tuh pengen kayak gitu. Terus bikin student tips dan tiba-tiba banyak yang kenal. Wih, mantap. Keren. Oh, dan yang belum tahu Chelsea itu orangnya introvert loh ya kan? Iya nggak sih? Iya sedikit. Introvert dan Ya introvert sama extrovertnya beda-beda dikit, tapi Iya, banyak oh, introvertnya. tapi masih bisa bikin TikTok gitu. Dan Iya. awalnya bahkan malu-malu lagi, bukan yang Iya. kayak gua banget gitu. Jadi ternyata emang kalau malu-malu pun masih bisa bikin TikTok gitu ya. Iya, soalnya kalian tuh introvert bisa diolah juga guys. Diolah Bisa juga. dapat pemasukan dari introvert itu. Benar. Nah, terus kita pengen tahu juga nih Chelsea, buat ide konten kamu kan beragam banget tuh. Biasanya dapat idenya dari mana tuh? Ide-ide konten kamu? Biasanya sih cari sih, tapi nggak bisa cuma dari satu sumber doang. Jadi kalian cari-cari dari Google, dari website-website kayak gitu. Harus cari-cari detail-detail juga. Biar banyak orang yang belum tahu tiba-tiba oh ada juga gini website ini kayak gitu. Kebanyakan dari website berarti Website, ya? iya. Berarti kamu bikin ulang gitu? Iya, bikin ulang. Artikel gitu? Iya. Kalau Chelsea sendiri udah ada timnya yang bikin konten sama ngedit gitu atau masih sendiri semuanya? Enggak sih, semua masih dilakuin sendiri. Berarti 40 juta untuk sendiri gitu. Iya, untuk sendiri. Gila banget. Berarti kalau kamu bikin sekali produksi berapa lama tuh kalau bikin konten? Iya. Kalau sendiri kan lumayan repot ya? Iya, lumayan sih. Kalau yang nggak ribet-ribet banget kayak tiba-tiba tips ini kayak gitu, itu paling cuma 5 menit lah gitu. Oh, 5 cepet menit, juga. cepet banget. Di luar mencari ide konten itu? Iya, Karena emang ngedit di TikTok gampang kali ya. gampang. Apalagi ada aplikasi pembantu juga kan, jadi lebih gampang. Tapi untuk yang ngejelasin Steve Jobs kayak gitu-gitu tuh bisa hampir 20 menitan sih. Itu lumayan lama. Iya. Iya kan? Iya. Oh, Nyarinya jadi- berapa lama tuh buat idenya? Nyarinya lebih lama lagi, Lebih lama lagi ya? nyarinya. Terus bukan ngeganggu sih, apa namanya, kayak ngambil banyak waktu sekolah juga nggak sih? Kan pasti banyak kesibukan di sekolah kan? Iya. Itu gimana cara time managementnya? Kapan waktu buat bikin TikTok dan nyari ide, kapan waktu buat fokus sekolah gitu-gitu? Apa nyampur semuanya? Semuanya nyampur sih. Jadi kalau sekolah lagi bosen atau nggak ada break gitu, tiba-tiba kayak pengen bikin TikTok yang ini kayak gitu, cari-cari kayak gitu. Jadi kalau ada break atau apa kadang suka buka-buka aja sih. Enak banget, itu break di sekolahnya sangat produktif ya. Break yang menghasilkan uang. Iya. Jadi kamu pernah bikin pas lagi break juga dong? di Pernah, lagi sekolah juga pernah lagi shoot. Viral nggak? Viral sih. Wih, video apa tuh yang dibikin di sekolah? Iya, tips-tips sekolah aja gitu. Oh, nanti mungkin kita tampilin beberapa video di layar ya. Boleh ini guys. Terus di sekolah banyak yang kayak ini ada Cici famous gitu nggak? Sebenarnya di sekolah aku tuh ada juga yang famous guys, ada juga Berapa banyak followersnya? 11-12 1 jutaan lebih. Oh. Tuh, Kita jadi kalahkan, kayak nanti udah. bercanda. Collab dong, collab. Tapi dia nggak bikin tips, dia tuh yang suka ngakak-ngakak kayak gitu. Komedi berarti ya? Iya, emang orangnya komedian. Oh. Tapi waktu pertama masuk suka bilang kayak Chelsea Potts kayak gitu. Oh, Terus iya? kayak, iya. Oh, nanti mungkin collab kali sama dia. Iya boleh kali ya. Dia emang penghasilannya berapa tau nggak? Wah nggak tahu sih Oh, kan. nggak ada. Banyak endorse nggak? Dia cuman kayak bikin mood orang-orang kayak gitu. Komen-komennya bikin mood semua sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin endorse nih. Ada tips nggak nih buat kalau ada teman-teman mungkin yang kreator juga nih yang bikin konten dan pengen di endorse, ada tips nggak nih biar dapetin banyak endorse kayak Chelsea? Sebenarnya tipsnya tuh bikin videonya yang jelas aja gitu, kayak tujuannya tuh jelas, jangan yang gimana-gimana gitu kan. Ada juga yang kayak gitu.
Terus ngeditnya juga yang jelas, jadi orangnya lebih paham maksud videonya tuh apa kayak gitu. Dan ya tujuan kamu apa, kayak kalau misalkan aku kan student tips, jadi banyak juga yang kayak edukasi apa gitu, website edukasi suka endorse kayak gitu. Kalau ngedit sendiri pakai aplikasi apa? Dari TikToknya langsung atau aplikasi lain? Awalnya tuh pakai TikTok, tapi ternyata TikTok tuh kalau dibandingin sama aplikasinya itu lama banget. Dan akhirnya pakai CapCut dan VN. Oh, berarti CapCut dan VN ya? CapCut dan Untuk VN, teman-teman itu ngebantu banget sih. Iya. Iya. Benar-benar. Kalau ngeset harga endorse itu gimana triknya? Caranya gimana biar dapat harga yang pas? Awalnya tuh lihat dulu sikon kita tuh kayak gimana gitu. Emang udah bagus nggak buat brand-brand nge-endorse kita kayak gitu. Dan untuk harga tuh lihat influencer lain juga sih. Jadi kita banding-bandingin aja gitu harganya, rata-ratanya berapa. Nggak terlalu tinggi tapi ya standar gitu. Terus Chelsea bikin konten di TikTok ini suka banyak yang ngejek nggak sih? Kayak alay gitu, TikToker alay. Enggak sih, karena emang dari awal tujuannya tuh emang mengedukasi kayak gitu, kasih tahu tentang tips-tips kayak gitu. Jadi buat kalian yang takut mau mulai gitu kan, kayak aduh takut dihujat atau apa, kalau emang kalian mau edukasi, kasih aja, pasti juga bakal naik sendiri sih orang-orang. Dia emang pengen bikin konten, fokusnya ke bikin kontennya yang bagus gitu, yang berkualitas gitu ya. Yang emang ada tujuannya gitu. Oh, sering nggak sih kayak lagi jalan terus ada yang kenal gitu, ini Kak Chelsea ya gitu, pernah terjadi atau sering terjadi nggak? Belum pernah guys. Belum pernah. Mungkin karena di rumah terus kali, Iya, si corona. jarang Habis keluar sudah sih. keluar ya. Iya, coba. karena jarang keluar sih. Nanti sapa aja ya kalau ketemu. Terus gimana dong, coba Chelsea kasih tahu tips biar nggak malu bikin konten di TikTok gimana? Karena banyak banget orang yang katanya pengen bikin konten TikTok tapi malu-malu gitu. Tipsnya apa tuh biar percaya diri bikin konten? Jangan terlalu keikat sama komen-komen yang haters kayak gitu sih, yang kayak mereka tuh sebenarnya cuma jahil-jahil aja, kayak cari sensasi. Jangan tiba-tiba kok baper banget kayak gitu, itu dilupain aja sih, karena kalian juga kan nggak langsung lihat orangnya kayak gitu kan. Jadi udah, kalau hate comment tuh di scroll aja. Tapi kalau misalnya malu ngomong ke depan kamera gimana tuh? Kan banyak orang mungkin nggak biasa kali ya. Iya sih. Malu gitu kayak ngomong sendiri kayak orang gila kali di depan kamera. Iya, itu awalnya juga kayak gitu sih, kok kayak berisik tiba-tiba di kamar sendiri kayak gitu. Pede aja sih karena emang gak ada orang kan. Udah kalian teriak-teriak aja depan kamera, nggak apa-apa, gak ada orang. Jadi yang penting pede ya. Yang penting Harus pede ya. dulu, pede dulu. Iya. Terus kalau hate comments itu sering nggak sih dapetnya? Awal bikin tuh aku naik karena hujatan dulu. Karena bikin yang Kontroversi ya? Iya, karena yang hack tetangga itu kan, terus banyak yang komen, Kak ini nggak baik Kak, nggak boleh gitu ya. Ya udah sih, sebenarnya tuh jangan langsung percaya juga sih kalau sama video-video kayak gitu, kan harus cek sendiri juga, karena itu cuma clickbait doang yang kayak ngehack gitu tuh. Itu mungkin tips kali ya buat teman-teman kalau mau viral dengan cepat, bikin konten yang kontroversi dan dan clickbait kali ya. Itu kayak cara Chelsea. Sebenarnya judulnya doang ya, cuman Judulnya isinya doang. mah bagus ya, Iya. isinya berkualitas, cuman judul kita pilih yang rada kontroversi. gimana gitu ya. Jadi mungkin buat yang belum benar-benar tahu juga, Chelsea itu di awal tuh viral banget karena bikin video tentang hack cara colong password wifi tetangga. Iya. Padahal nggak ada hacknya sama sekali. Iya, itu padahal ngebantu nyolong. kalian. Kalau kalian lupa password itu boleh cek video Bahkan aja. bukan mencolong juga ya. Bukan. Cuman Bukan. kata-katanya aja Iya, ya pakai iya. mencolong. Orang Indo langsung pada nge-komen gitu. Iya, Dan karena banyak yang komen, langsung naik engagementnya. Langsung, Kak, aku tetangganya, pantesan wifi lemot kayak gitu kayak. Kayak gitu sih. Oke. Baik lagi ke 40 juta per bulan nih di umur 16 tahun. Berarti di bank udah kumpul banyak dong. Ya, lumayan lah. Lumayan dong 40 juta kali udah berapa lama main TikTok? 3 bulan. 4 bulan, Lebih dong, 3 4 bulan. bulan, iya. Jadi 40 juta kali 5 bulan. Iya, Berapa hitung tuh? sendiri aja. Terus 40 juta per bulan udah beli barang apa aja sih? Kayak beli baju tuh yang mahal-mahal apa gimana tuh? Enggak sih, kalau baju emang terserah aja gitu, yang penting bisa dipakai kan. Jadi lebih ke elektronik sih, jadi bikin TikToknya lebih jelas juga kan. Udah beli apa aja tuh dari udah. penghasilan endorse? Udah beli HP sendiri. Wih. HP Awalnya sendiri. emang HP apa dan ganti ke HP apa? Awalnya tuh HP 7 Plus, terus jadi Oke lah ya. 12 Pro Max. Wih gila, dari cuan TikTok endorse. doang. Tapi itu investasi juga kan? Iya. Karena kan lo pakai gadgetnya itu buat bikin konten Iya, juga jadi ya. dibikin beli baru buat yang lebih bagus lagi Ya, kayak gitu. karena kameranya lebih kepake banget kan Kepake. buat bikin kayak gitu. Dan buat ngedit nggak sih biar lebih cepet juga? Iya. Terus apa lagi nih selain Iya, HP? apalagi yang udah Beli iPad, tapi bagi dua ya uangnya. Terus apa lagi? Kursi gaming. Kursi Kursi gaming. gaming. Ya. Karena sekolah tuh sekarang sampai sore banget dan pantatnya sakit ya sebenarnya kalau duduk di kursi kayak biasa kayak gini, jadi aku beli kursi gaming. Wih, teman-teman pada wah nggak kayak ini si Chelsea kok kayak
gadget baru terus gitu. Kebetulan sekolahnya rada elit jadi udah biasa. Tapi yang lain kan pasti uang papa mama kan, maksudnya kebanyakan. Iya. Masih dapat uang dari orang tua nggak kebetulan? Kebetulan masih ya, masih anaknya gitu. Masih anaknya Jadi betul. Masih 16 tahun juga ya? Iya. Iya Masih, sih. ya. 16 tahun. Ya gue juga masih dapat uang saku sampai Cuman tabungan berarti ya udah nyiapin Iya, buat masa depan udah. nanti ya. ya, buat Lebih nikah. di manage gitu sih uangnya sekarang. Wih gila. Itu belajar, itu manage uang tuh gimana sih sistemnya gitu? Apa ada tips-tipsnya nggak biar nggak habis semua uangnya di Shopee? Terutama buat seumuran kamu kan mungkin lagi seneng-senengnya main ya, main belanja tuh. Iya. Gimana tuh? Jangan apa ya, kalau aku sih mikirnya ke masa depan juga ya. Jadi kalau nggak ada uang sekarang ditabung buat masa depan juga. Jadi masa depannya ada dikit-dikit lah kayak gitu. Yang banyak dong, jangan dikit doang. Iya langsung buat masa depan semua Iya. gitu. Gila sih, umur 16 tahun udah ngumpulin uang buat masa depan. Yes. Gila sih. Terus kedepannya Chelsea emang pengen terus dapetin uang dari TikTok ini atau gimana nih kedepannya? Ya masih selama mungkin orang masih bisa kenal aku sih, aku bikin terus videonya gitu. Oke. Ada ini nggak sih strategi supaya kamu tetap orang-orang suka nih sama konten-konten kamu dengan personality kamu? Ada strateginya nggak nih? Nggak ada sih, jadi ya kalau udah stuck bikin ya rada-rada kontroversi gitu aja gitu. Tapi kamu takut nggak sih kayak nanti one day orang tuh udah bosen sama liatin muka Chelsea terus nih atau gimana? Iya gitu? sih. Nah itu gimana Iya tuh? jadi itu juga sebenarnya takut sih, jadi harus nge-backup juga, jangan dari TikTok doang. Mungkin bisa untuk ngapain yang bisa lebih orang kenal juga gitu, jangan dari TikTok doang. Mumpung sekarang dapat cuan dari TikTok ya maksimalkan gitu Iya, ya. maksimalkan di TikTok dulu. Tapi nggak last forever gitu Iya. mungkin ya. Dia harus siap-siap juga. Keren sih. Terus kedepannya emang Kak Chelsea kan masih SMA ya? Kelas berapa sih? 2. SMA kelas 2. Udah penghasilannya sebegitu besar. Nah, nanti kuliah pikiran pengen ngambil apa dan kerja pengen jadi apa? Apakah jadi influencer terus atau gimana? Atau mungkin full time nanti influencer? Iya. Kebetulan kalau untuk masa depan kosong ya. Nggak tahu mau jadi apa, cuman karena ngambil anak IPA mungkin jadi scientist gitu, atau enggak jadi bisnis aja gitu. Apa mungkin nanti student tips berubah jadi science tips atau business tips? Bisa jadi. Bisa jadi. Tunggu aja. Oke, boleh dong Chelsea kasih beberapa tips untuk teman-teman di sini yang mau mulai menjadi content creator atau mau bikin karir influencer seperti Chelsea dan bisa pengen punya penghasilan puluhan juta dari TikTok atau Instagram. Apa aja sih tips-tipsnya biar bisa cuan di TikTok? Yang pertama tuh jangan lupa nge-set akun kamu jadi akun creator, karena kamu bisa lihat video kamu naik atau enggak dari situ, bisa ngeliat insight-nya berapa juga. Nah yang kedua tuh pilih topiknya yang spesifik gitu, jangan semua random tiba-tiba, kan orang juga bingung kan. Dan yang ketiga, kalau kamu udah beres edit, udah beres ngapa-ngapain, kamu cari TikTok, kamu cari musiknya yang viral-viral di TikTok gitu. Itu bisa ngebantu kamu juga buat jadi ngenaikin videonya. Terus yang keempat harus konsisten, jadi upload berapa kali seminggu gitu, jangan cuma dua kali dalam seminggu. Kayak gitu-gitu juga orang-orang kan butuh masukan juga kan. Yang kelima tuh lihat kontennya yang viral, yang yang orang lihat-lihat tuh kok bagus, tinggi kayak gitu. Nah kalian bikin yang mirip-mirip kayak gitu juga sih. Yang keenam tuh kolaborasi dengan kreator lain juga. Misalkan kayak collab sama dua cowok yang di sini kayak gitu kan. Ya kayak gitu sih tipsnya guys. Wih, mantap. Thank you so much Chelsea Potts udah bisa sharing begitu banyak insight-nya di video kali ini. Yep. Semoga sukses terus TikTok-nya ya. Buat kalian yang mau jadi content creator juga, mulai dulu aja, nggak usah mikir gengsi-gengsinya tuh kayak gimana, malu-malu kayak gitu. Kamu harus mulai dulu aja, terus pikir juga kan kalau kamu ngasih tips-tips buat orang itu sebenarnya bermanfaat banget buat orang lain. Jadi kamu nggak usah malu-malu buat kayak gitu, karena kamu tuh sharing sesuatu buat orang lain kayak gitu. Jadi semangat ya buat kalian. Ada yang belum subscribe? Wah, parah banget! Jangan lupa untuk subscribe ya, ketinggalan konten kayak gini ya guys.